Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir sore ini di pertemuan ke-12 mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek Prodi D3 Pemasaran kelas D ya. Kelas D. Terima kasih udah join tepat waktu. Kemudian hari ini sedikit gerimis hujan di Bengkulu. Semoga di Jambi cerah dan teman-teman semua diberikan kesehatan ya. Minggu depan di tanggal 18-an mungkin saya ke Jambi. Memang kalau memang ada kesempatan bisa kuliah tatap muka, nanti kita kuliah tatap muka di kampus. Namun kalau misalnya waktunya pendek karena saya harus jadi pembicara di sana, eh, kemungkinan ya kita kuliah online, tapi tidak mengurangi kegiatan perkuliahan ya. Saya selalu meminta teman-teman selalu hadir kuliah tepat waktu, on cam selama kegiatan perkuliahan dan teman-teman bisa membuat tugas setiap. Oke, saya langsung izin mulai mereview tugas minggu lalu sebelum presentasi kelas ya. Oke, sekarang jam 16.37. Saya mulai dulu, teman-teman semua. Oke, baik. Hari ini pertemuan ke-12 ya, udah nggak kerasa, udah berapa minggu kita mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan teman-teman jangan lupa di awal perkuliahan yang lalu saya menginformasikan kita ada tugas pengganti UAS, di mana rekan-rekan semua saya berikan tugas assignment untuk membuat proposal bisnis atau ide bisnis. Tugasnya sudah saya berikan contohnya, formatnya ya di awal, silakan dibaca lagi. Setiap pertemuan juga saya selalu rekam dalam bentuk video Zoom dan teman-teman juga bisa melihat rekaman video Zoom di YouTube channel saya. Linknya juga setiap setelah kegiatan perkuliahan saya share, materi-materi kegiatan perkuliahan juga sudah saya share. Jadi teman-teman bisa melihat setiap kegiatan perkuliahan ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Oke, hari ini tanggal 6 November 2024. Nah, di minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua anggota kelas Prodi D3 Pemasaran Studi Kelayakan Bisnis kelas D ya. Jadi tugas minggu lalu adalah rekan-rekan saya minta untuk membuat dan mencari dan menganalisa perusahaan bebas yang bergerak di bidang jasa atau barang dan jasa ya, barang atau jasa. Lakukan analisa ya dari sisi marketing mix dan juga analisa SWOT. Silakan dipresentasikan dalam bentuk video dan teman-teman sudah membuat tugasnya. Dan sore ini saya minta ada 3 mahasiswa yang saya berikan waktu 5 menit per orang untuk bisa mempresentasikan hasil tugas dan analisa dari tugas minggu lalu ya. Ada Cindy Natasha Malau, kemudian ada Puja Maharani, dan ada rekan kita ini ya, Diah. Nah, ini tugasnya minggu lalu teman-teman sudah memberikan tugas. Terima kasih sudah mensampai tugas tepat waktu. Ada mahasiswa yang mengulang, Mas Muhammad Revi Akroman yang tetap nggak buat tugas ya. Yang Andri Nathaniel Warawu ini juga alhamdulillah sudah mengirimkan tugas. Tugas minggu lalu pas dia nggak buat juga sudah saya berikan adjustment untuk ini ya, pengajuan tugas susulan dan udah saya terima juga. Terima kasih Andri. Semoga bisa improvement untuk nilainya di semester ini lebih baik dan nggak ngulang lagi ya di pertemuan tahun-tahun ke depannya. Saya pengen tahun depan bisa lulus ya. Oke, selanjutnya saya minta rekan kita Cindy, Puja dan dia siapa dulu yang sudah siap bisa langsung presentasi di kelas ya. Silakan. Cindy udah siap kayaknya dari tadi pengen presentasi dari mukanya udah semangat ya. Pengen present silakan Cindy. Waktu dan kamera saya persilakan. Jadi slideshow Cindy.
Biasanya di view, nanti di full screen kan bisa. Suaranya bisa di mute dulu, unmute. Sudah bisa, Cindy? Sudah, Pak. Oke, silakan dimulai. Sudah bisa di ini di full screen kan? Klik view, mungkin dari sana ya, dari tampilan PDF-nya, view full. Bentar ya, Pak. Ini. Kalau enggak apa-apa. Di apa ya di all tools ini coba diklik apa tanda X-nya ini, dicoba. Dah itu aja cukup deh. Bisa langsung dimulai ya, biar kita menghemat waktu. Silakan. Eh, Gimana Cindy? Kalau belum bisa, masih mencari-cari cara, coba cari yang lain dulu ya, biar waktunya efisien. Dia sudah siap dia? Izin Pak, itu besarnya itu yang di atas ini nah Pak, yang ada tanda eh, tambah plus di atasnya. Nanti ada full screen dibesarkan. Silakan Cindy, dicoba Cindy. Oke. baik, Pak. Sebentar, Pak. Ini agak ngelek, Pak, Oke, laptopnya. di stop share, mungkin diganti sama yang lain. Saya minta yang lain yang udah ditugaskan untuk membuat presentasi, silakan presentasi ya, karena kita waktunya terbatas. Jadi kalau menunggu Saya aja, satu Pak. orang, wasting time ya. Boleh siapa dulu? Siapa? Saya Pak Puja, Puja Boleh, Maharani. Puja. Puja boleh. Silakan di ini Cindy di stop share dulu, di open cam juga ya Cindy. Oke, silakan Puja. Ya Pak, sebentar. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Puja Maharani dengan NIM C0B0230025, Program Studi Manajemen Pemasaran. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis marketing mix Apple. Nah, selanjutnya, apa itu Apple? Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Cupertino, California. Didirikan pada tahun 1970 oleh Steve Jobs, Temennya yang di ruangan itu Wozniak, jangan dan ganggu. Donald Wozniak. Apple telah menjadi salah satu perusahaan paling Silakan bisa lebih serius, Puja, biar lebih efisien waktunya. Teman-temannya yang di ruangan jangan ganggu ya. Bila perlu keluar dulu deh biar nggak ganggu ya. Yang kuliah bareng di situ. Ada saya lihat 2-3 orang tadi tuh. Namun persaingan yang ketat dan perbedaan visi di dalam perusahaan menyebabkan Steve Jobs keluar dari Apple pada tahun 1985. Selanjutnya itu analisis SWOT Apple. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Yang pertama itu merek yang sangat kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Kedua itu inovasi produk yang terus-menerus. Yang ketiga, ekosistem produk yang terintegrasi. Yang keempat itu desain produk yang unik dan berkualitas tinggi. Nah, yang terakhir itu manajemen rantai pasok dan efisien. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan.
Yang pertama itu ada harga produk yang relatif tinggi, ketergantungan pada beberapa produk utama iPhone, isu privasi data, persaingan yang semakin ketat terutama dari perusahaan Tiongkok. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada pasar smartphone yang terus berkembang di negara berkembang, pertumbuhan pasar layanan Apple Music, iCloud, dan Apple TV. Terakhir, peluang di bidang kecerdasan buatan dan realitas virtual. Yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada perubahan teknologi yang cepat, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan juga persaingan hukum. Nah, selanjutnya itu ada analisis produk 4P. Yang pertama itu ada produk, fokus pada inovasi. Apple selalu menghadirkan produk-produk baru dengan fitur-fitur yang inovatif seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan juga AirPods. Yang kedua itu ada ekosistem produk. Apple menciptakan ekosistem produk yang terintegrasi sehingga produk-produk mereka dapat bekerja sama dengan sangat baik. Yang ketiga itu ada desain yang premium. Produk Apple dikenal dengan desain yang elegan, minimalis, dan juga berkualitas tinggi. Yang kedua itu ada price atau harga. Yang pertama itu ada premium pricing. Apple menerapkan strategi harga premium untuk produk-produknya, mencerminkan kualitas dan inovasi yang ditawarkan. Yang kedua itu ada psikologi harga. Harga tinggi membuat produk Apple menjadi simbol status prestis. Nah, yang ketiga itu ada fleksibel pembayaran. Apple menawarkan berbagai opsi pembayaran termasuk cicilan dan juga trade-in. Yang ketiga itu ada place atau tempat. Nah, Apple Store ini memiliki jaringan toko retail yang luas di seluruh dunia, memberikan pengalaman belanja yang unik. Seperti online store, Apple Store, online memudahkan pelanggan untuk membeli produk secara online. Yang ketiga itu operator seluler. Apple bekerja sama dengan operator seluler untuk mendistribusikan produknya. Yang keempat itu ada promosi, event peluncuran. Apple terkenal dengan event peluncuran produk yang spektakuler. Yang kedua itu digital marketing. Apple memanfaatkan media sosial, iklan online, dan email marketing untuk menjangkau konsumen. Dan yang ketiga itu celebrity endorsement. Apple seringkali bekerja sama dengan selebriti untuk mempromosikan produknya. Selanjutnya itu ada case study peluncuran iPhone. Peluncuran iPhone selalu menjadi peristiwa besar di dunia teknologi. Apple berhasil menciptakan hype yang luar biasa, membuat produknya menjadi sangat dinantikan oleh konsumen dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama itu inovasi yang konsisten dengan menghadirkan fitur-fitur baru setiap generasi iPhone. Yang kedua itu branding yang kuat. Yang ketiga pengalaman pelanggan yang luar biasa yang tak terlupakan. Yang keempat itu ada sukses komersial. iPhone selalu menjadi produk terlaris dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan Apple. Selanjutnya itu ada perbandingan dengan kompetitor lain, seperti Samsung. Pilihan yang sangat luas, fitur-fitur inovatif, layar berkualitas tinggi, Google Pixel, kamera yang sangat baik, pembaruan sistem operasi yang cepat, pengalaman Android yang murni. Selanjutnya itu ada Xiaomi dengan harga yang sangat terjangkau, spesifikasi yang tinggi, dan juga fitur-fitur yang lengkap. Yang terakhir itu ada kesimpulan, Apple telah menjadi salah satu perusahaan teknologi paling sukses dan berpengaruh di dunia dengan fokus pada desain, inovasi, dan pengguna. Apple telah mengubah cara kita hidup dan bekerja meskipun menghadapi tantangan. Apple terus berinovasi dan memberikan produk-produk yang berkualitas. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Puja, kira-kira Puja sekarang kan dari Kementerian Perindustrian ya melakukan pemblokiran untuk produk Apple iPhone 16 spesifik tidak boleh diperdagangkan di Indonesia karena tingkat TKDN iPhone 16 kurang memenuhi syarat. Menurut Puja, apa yang harus dilakukan Apple untuk melihat bahwa pangsa pasar Indonesia kan sangat besar, pengguna-pengguna iPhone di Indonesia juga sangat besar, dan orang Indonesia ini typically
melihat bahwa pengguna iPhone tuh wah gitu ya, sebagai sarana tools prestige anak-anak muda Gen Z kayak teman-teman nih ya. Kalau pakai petantang-petantang pakai iPhone pasti kegantengan atau kecantikannya naik 100% misalnya gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Apple lakukan menurut kamu nih sebagai pengamat dan penganalisa marketing mix dan SWOT analisis yang dilakukan kira-kira? Ini Kriston Martinus ini Baik, Pak. Penny Rahmania ini nggak open cam ya, saya catat dulu ya. Kriston Martinus sama Rahmania. Oke, silakan. Baik, Pak. Menurut saya itu lebih kayak mematuhi mematuhi pembayaran pajak. Pembayaran pajak di Indonesia. Terus tuh yang kayak yang lebih kayak itu Pak sih, mematuhi pembayaran pajak aja. Oke. Ini pertanyaannya masalah bayar pajak atau tingkat TKDN, Mbak Puja? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Yang lain kira-kira? Saya kasih nilai dulu. Maaf Pak, Ya, boleh ulang pertanyaan? eh, berarti nggak nyimak pertanyaannya. Saya coba minta Gita Murni. Gita Murni mungkin bisa jawab nggak pertanyaan saya tadi? Kayaknya belum bisa, Pak. Oke, si Jelita Manalu silakan. Mohon maaf, belum bisa juga, Pak. Oke, oke. Pertanyaannya terlalu panjang. Oke, nah ini yang yang pengen saya sampaikan ke teman-teman bahwa tingkat persaingan SDM di luar itu sangat ketat ya. Tapi kalau kita tidak melatih kemampuan kita dengan baik ya akan sulit gitu ya. Saya menyadari benar ya, di Unja ya khususnya di Prodi D3 pemasaran ya, Unja keseluruhan kita harus berbenah ya, mahasiswanya juga harus lebih proaktif, menyimak, fokus dengan kegiatan perkuliahan, kemudian harus banyak membaca berita, update, sharing ya, sehingga teman-teman juga bisa tahu isu-isu terkini gitu ya. Nah, ini kelemahan kita, saya akui ya, kelemahan teman-teman yang harus diimprove, karena teman-teman yang lulusan dari luar negeri, yang dari UI, dari ITB, dari Jakarta, dari Telkom gitu ya, mereka memiliki kemampuan yang lebih smart ya, belum lagi menggunakan IT dan lain sebagainya, kita akan tertinggal jauh. Jadi teman-teman, saya harapkan di kelas ini semuanya bisa fokus dengan kegiatan perkuliahannya, update ya, nggak gaptek, kemudian nggak kudet ya, kurang update sehingga bisa berkompetisi nanti ya. Nanti moro-moro udah lulus ke kuliah, kita nggak bisa bersaing karena skills dan pengetahuan yang kita miliki kalah jauh. Nah, saya pengen teman-teman, karena saya sebagai pendamping untuk teman-teman bisa lebih maju, saya akan dorong teman-teman untuk harus banyak membaca, ya, kemudian juga harus update terhadap berita-berita terkini, jadi teman-teman wawasan juga lebih luas. Oke, terima kasih. Puja, next untuk presentasi harus lebih fokus. Kalau ada temannya berdua, bertiga, dan memang distorsi mengganggu, noise, atau gangguin, disuruh keluar dulu ya. Jadi sangat mengganggu, dan kalau seandainya Puja presentasi di eh, seminar ya, formal gitu ya, ada yang mengganggu kan, kurang baik ya, seperti itu. Oke, silakan selanjutnya, untuk sesi selanjutnya 5 menit saya berikan ke Cindy. Natasha udah siap? Baik, Pak. Sebentar saya persiapkan dulu, Pak. Kalau masih lama, yang lain dulu. Dia Ardiningrup udah siap? Nah, dia ini oke. Langsung dipresentkan ya, karena waktunya juga mepet. Silakan.
Oke, silakan. Oh, baik. Selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Malau dari program studi manajemen pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan atau membaca lebih dalam yaitu perusahaan jasa yaitu Gojek. Selanjutnya, sebelum saya analisis dari 4P tadi, lalu apa sih yaitu Gojek? Jadi Gojek ini merupakan suatu perusahaan berbasis teknologi yang berasal dari Indonesia yang merupakan jasa angkutan melalui ojek. Gojek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Perjalanan Gojek dimulai pada 2010 sebagai call center ojek online di Indonesia. Lalu dari 4P tersebut, yang pertama yaitu produk atau bentuk layanan yang ditawarkan oleh Gojek sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada motor ojek online atau GoRide, yang kedua ada mobil atau GoCar, lalu yang ketiga ada pesan antar makanan atau GoFood, lalu logistik dan pengiriman atau yang biasa disebut dengan GoSend atau GoBox, dan yang terakhir yaitu dompet digital atau GoPay. Lalu yang kedua adanya price atau harga. Jadi Gojek sendiri memberikan harga atau menerapkan strategi harga yang kompetitif untuk tetap menarik bagi pelanggan di tengah persaingan dengan aplikasi yang serupa. Harga disesuaikan dengan berdasarkan layanan. Misalnya harga transportasi mengikuti model tarif dinamis yang dipengaruhi oleh permintaan dan jarak. Untuk layanan yang tertentu seperti GoFood, Gojek menawarkan promosi dan diskon reguler. Gojek juga memperlakukan kebijakan cashback dan potongan harga melalui GoPay yang memberikan nilai tambah bagi pengguna. Lalu berikutnya ada Place atau tempat distribusi. Jadi Gojek ini merupakan aplikasi digital yang bisa diakses melalui smartphone sehingga distribusi layanan mereka sangat bergantung pada akses internet dan teknologi. Gojek juga menjangkau berbagai kota di Indonesia dan bahkan berekspansi ke berbagai negara Asia Tenggara dengan beroperasi di platform digital. Gojek dapat menjangkau basis pelanggan yang luas tanpa batasan geografis, namun selama layanan tersebut tersedia di kota yang bersangkutan. Selanjutnya ada promotion. Jadi Gojek mempromosikan aplikasi mereka yaitu menggunakan strategi promosi digital yang sangat efektif termasuk iklan di media sosial, kampanye influencer, dan kolaborasi dengan berbagai mitra bisnis. Selain itu, Gojek sering mengadakan promosi di dalam bentuk diskon, cashback, dan program referral untuk mendorong pelanggan baru yang bergabung dengan menggunakan lebih banyak layanan. Mereka juga memanfaatkan kampanye SCR atau Corporate Social Responsibility untuk memperkuat citra merek seperti kampanye keselamatan dan pemberdayaan mitra pengemudi. Lalu setelah 4P dari tadi, di sini saya akan menjelaskan yaitu analisis SWT dari Gojek. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi adapun kekuatan dari Gojek tersendiri, yaitu Gojek tidak hanya menawarkan transportasi, tetapi juga berbagai layanan yang membuat pelanggan lebih terpenuhi dengan satu aplikasi, yaitu dengan inovasi teknologi. Gojek terus memperkenalkan fitur baru dan memperbarui layanannya agar tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Lalu adanya juga dompet digital yang populer yang sering kita dengar yaitu GoPay. GoPay telah menjadi salah satu dompet digital terkemuka di Indonesia sehingga mendorong ekosistem Gojek sebagai pilihan pembayaran yang luas. Lalu berikutnya itu basis pengguna yang besar, yaitu maksudnya di situ yaitu jutaan pengguna dan mitra pengemudi, serta jaringan restoran dan merchant yang luas memperkuat posisi Gojek di pasar. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi adapun strength tadi atau kekuatan tadi, namun di sini juga ada kelemahan dari Gojek tersendiri yaitu bahwasanya ketergantungan pada infrastruktur digital, yaitu keterbatasan akses internet atau teknologi di daerah tertentu menjadi kendala bagi Gojek dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu berikutnya ada margin keuntungan yang tipis. Lalu di sini yaitu persaingan yang ketat dalam industri ride-hailing atau delivery membuat Gojek sering memberikan subsidi harga untuk tetap kompetitif, yang dapat mengurangi profitabilitas. Keuntungan pada mitra pengemudi dan merchant yaitu merupakan suatu ketidakpuasan dari mitra yang dapat berpotensi mempengaruhi reputasi dan layanan Gojek. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Jadi peluang dari Gojek tersendiri yaitu bahwasanya ekspansi ke layanan keuangan dan teknologi finansial atau FinTech,
yaitu Gojek dapat mengembangkan lebih banyak layanan keuangan melalui GoPay dan fitur lain yang sejalan dengan kebutuhan inklusi keuangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara, yaitu dapat meningkatkan adopsi layanan digital, memberikan Gojek peluang besar untuk memperluas layanan dan memperkuat basis pengguna. Lalu berikutnya itu pengembangan layanan baru. Jadi, maksud di sini pengembangan layanan baru yaitu dengan menciptakan layanan yang lebih spesifik, seperti pengiriman bahan makanan atau produk kesehatan. Gojek dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, di sini ada terbagi menjadi beberapa threats atau ancaman dari Gojek sendiri. Yang pertama yaitu persaingan ketat di industri atau ride hailing dan vintage, yaitu kehadiran pesaing besar seperti Grab dan Shopee yang membuat Gojek harus terus berinovasi agar tetap relevan di pasar. Lalu yang kedua adanya regulasi pemerintah. Maksud dari regulasi pemerintah ini yaitu perubahan kebijakan dan regulasi terkait ojek online seperti ojek online, pasar digital, serta dompet digital yang dapat mempengaruhi operasi ojek. Lalu yang ketiga yaitu ketidakpastian ekonomi. Jadi ketidakpastian ekonomi ini merupakan suatu situasi ekonomi yang tidak menentu dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengaruhi penggunaan layanan Gojek. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya hadirkan, Pak. Jika ada saran dari Bapak atau sanggahan, saya persilakan. Oke, boleh bertanya, Cindy. Gojek ini kan dikenal sebagai startup ya, dan sering bakar-bakar uang gitu, bisnisnya seperti itu gitu ya. Tadi yang seperti Cindy bilang, mereka memberikan subsidi, kemudian diskon gitu ya, promosinya. Itu kan mereka bakar-bakaran uang gitu. Sedangkan dari sisi revenue mereka juga masih belum stabil dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Nah, bagaimana Cindy melihat pola bisnis si Gojek ini dalam menjalankan bisnisnya? Apakah bisnis yang bagus itu berfokus pada mencari laba bersih sebanyak-banyaknya atau keuntungan sebanyak-banyaknya, atau pola bisnis bakar-bakaran uang seperti yang dilakukan oleh startup seperti Gojek gitu? Silakan. Baiklah Pak, jadi mungkin sesuai yang beberapa artikel yang saya baca, mungkin memang Gojek sering menabur-naburkan uang seperti memberikan promosi atau diskon-diskon yang lebih besar gitu. Mungkin dari cara si Gojek ini mendapatkan pelanggan seperti itu Pak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sekian Pak. Namun dengan bakar-bakaran uang ini mereka masih belum mendapatkan pendapatan atau income maksimal gitu, masih minus gitu dari sisi pendapatan. Tuh kamu melihat perusahaan yang settle itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah dari laba keuangannya bagus atau dari nilai kapitalisasi pasarnya bagus tapi keuntungannya masih kecil gitu? Baiklah Pak, mungkin dari beberapa artikel yang menyebar apa, dari beberapa artikel yang mungkin saya pahami Pak, dari Gojek tersendiri yaitu mereka kan memberikan diskon besar-besaran. Jadi dari diskon besar-besaran itu mendapatkan beberapa pelanggan baru. Jadi dari pelanggan baru itu tersebutlah yang akan menjadikan keuntungan tersendiri bagi si Gojek Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya berikan. Oke, sebenarnya masih belum bisa menjawab, cuman intinya bahwa saat ini pola bisnis startup itu mereka masih bakar-bakaran uang yang mungkin beda kayak misalnya di Bank Mandiri, di Telkom gitu ya, yang memang mereka berfokus untuk mencari profit sebesar-besarnya. Kalau mereka perusahaan startup ini bagaimana mengoptimalkan bisnis value mereka dengan cara ya tadi mencari pelanggan sebanyak-banyaknya dengan lewat memberikan promo, diskon. Kemudian mereka juga sudah merger dengan Tokopedia memberikan diskon ongkir gitu ya. Gita Murni Setiawati hadir. Gita Murni Setiawati. Oke, tidak open cam. Tidak. Oke, yang males open cam silakan open cam ya. Udah saya catat, saya tandain. Ini yang ngulang-ngulang tahun kemarin juga gara-gara males open cam ya. Silakan. Oke, dilanjut terakhir.
Siapa yang terakhir? Dia, silakan. Sudah siap? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hardiningrum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang marketing mix dan analisa SWOT kopi kenangan. Pertama-tama, Kopi Kenangan adalah perusahaan di bawah naungan PT Bumi Berkah Boga yang bergerak di bidang food dan beverage yang berfokus menjual produk olahan kopi. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Kaurinisa pada tahun 2017. Kedai pertamanya berada di daerah Kuningan. 2 tahun kemudian, Kopi Kenangan telah membuka lebih dari 230 kedai kopi di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu Kopi Kenangan memiliki makna yang sangat mudah dikenali oleh masyarakat. Selain itu, kata kenangan mampu membangkitkan ingatan seseorang pada kenangan teman, keluarga, mantan, atau orang yang pernah kita sayangi yang tidak terlupakan. Selanjutnya yaitu untuk marketing mix-nya. Untuk produknya, Kopi Kenangan dihadirkan bagi kaum muda-mudi pecinta kopi yang mengikuti tren perkembangan zaman. Yang kedua, Kopi Kenangan dijual dalam bentuk gelas yang dijual di outlet Kopi Kenangan, dan juga ada dalam bentuk kemasan yang dijual di minimarket. Lalu selanjutnya, Kopi Kenangan ini hadir dengan berbagai varian rasa yang menggugah selera para customer. Kopi Kenangan dijual dengan kemasan yang unik dan instagramable sehingga mampu memikat kaum milenial untuk membeli produk ini. Pemberian nama yang unik di setiap produk Kopi Kenangan. Kopi Kenangan memberikan banyak varian menu dibandingkan rasa yang tetap pada setiap produk tersebut. Selanjutnya untuk promosinya, promosi Kopi Kenangan banyak dipromosikan oleh selebgram dan influencer lainnya melalui platform media sosial yang sedang tren terutama di kalangan milenial. Promosi melalui Instagram dengan menampilkan produk mereka di feed atau story yang menarik. Promosi produk Kopi Kenangan juga dilakukan di setiap outletnya dengan menghadirkan promo. Kopi Kenangan juga berkolaborasi dengan beberapa produk lainnya. Selanjutnya untuk harganya, Kopi Kenangan dijual dengan kisaran harga yang ramah di kantong mulai dari Rp10.000 sampai Rp30.000. Selanjutnya, kesesuaian harga serta kualitas dan manfaat harga yang diberikan sebanding dengan harga produk yang ditawarkan oleh Kopi Kenangan. Selanjutnya untuk place, Kopi Kenangan dijual di outlet yang tersebar di seluruh kota wilayah Indonesia, dan untuk botol kemasan setiap minum diperjualkan di minimarket atau toko-toko yang mudah dijangkau oleh konsumen. Lokasi Kopi Kenangan berada di lingkungan yang strategis dan menjamin tersedianya akses yang mudah dan cepat, meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Satu, menu yang ditawarkan beragam dan Kopi Kenangan memiliki rasa yang beragam dan unik. Kedua, harga yang ditawarkan terjangkau meskipun dikemas dengan brand kopi modern, yaitu Kopi Kenangan, dan harga yang disarankan untuk setiap item menunya juga sangat terjangkau. Yang ketiga, beberapa cabang Kopi Kenangan memiliki lokasi yang strategis. Ada yang berada di lokasi yang nyaman dan ramai seperti pusat pembelanjaan dan beberapa universitas. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kopi Kenangan memiliki kesulitan mencari staf yang kompeten untuk membuat menu. Yang selanjutnya, modal yang besar untuk penyediaan material, penyewaan toko, dan perencanaan promosi dan lainnya.
Selanjutnya, kurangnya kemampuan untuk menyediakan kopi yang sama di outlet yang berbeda. Dan terakhir, persaingan antar merek kopi modern semakin hari semakin beragam dan jumlahnya semakin meningkat. Lalu untuk opportunitiesnya atau peluangnya, banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang cukup boros dalam mengkonsumsi kopi. Yang kedua, kecenderungan anak muda yang suka nongkrong di kedai kopi. Yang ketiga, permintaan pasar yang berlanjut. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, menjamurnya kedai kopi modern di Indonesia. Kedua, ancaman peniruan dari pesaing dalam skala kecil dan menengah. Dan yang ketiga, lokasi outlet yang terlalu dekat sehingga memberikan efek pada penjualan kopi kenangan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dia untuk presentasi di sore hari ini ya, untuk di season ketiga. Dari presentasinya dia tadi, apa yang membuat kopi kenangan ya tadi ya, itu Iya, bisa Pak. bersaing dan bisa menguasai pangsa pasar kopi dibandingin Starbucks kira-kira. Eh, Kalau kopi kenangan ini kan outletnya di mana-mana tuh, Pak. Jadi kayak mudah terjangkau gitu loh, Pak. Sama harganya tuh kayak masih affordable untuk kantong pelajar. Sementara kalau Starbucks kan itu mulai dari harga berapa ya, udah gak tahu. 70 Jadi kayak, 50 ribu ke atas ya. ya, jadi kan kalau untuk kantong mahasiswa tuh kan kayak kurang, Pak. Apalagi kan mahasiswanya rata-rata anak kosan, Pak. Kopi kenangan kamu pernah beli harganya paling murah berapa? Kebetulan saya kurang suka kopi, Pak. Oh iya, yang kamu tahu 10 ribu sampai 30 ribu. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat outletnya tuh ada yang mulai dari 17.000, Pak. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih Dia Iya, Pak. untuk jawabannya. Saya pikir cukup ya untuk presentasi kelas hari ini. Teman-teman semua, kenapa kok saya terlampau strict ya untuk teman-teman? Karena saya pengen teman-teman semua di sini sukses. Yang kedua, teman-teman terbiasa dengan fokus dengan disiplin kuliah ya. Sekedar hadir buka camp itu paling susah banget ya. Jadi kenapa Singapura itu maju? Karena di sana sebentar-sebentar denda, ngerokok sembarangan denda, meludah sembarangan denda, makan permen karet denda gitu. Kalau di Indonesia kan enggak ya, semua maunya gitu. Nah, saya pengen teman-teman bisa mendisiplinkan diri, biar teman-teman bisa improve ya kualitas SDM kita. Karena kualitas SDM kita ya dilihat dari lulusan-lulusan ya mahasiswa-mahasiswa yang calon-calon pemimpin masa depan seperti teman-teman ya. Jadi saya minta tolong apa yang pengen saya latih ke teman-teman itu bisa dioptimalkan sehingga kalau teman-teman udah terbiasa ya, kayak saya nih udah kebiasa kalau misalnya nge-zoom gitu pasti open cam, ada rasa risih gitu kalau kita nggak open cam gitu ya. Jadi terbiasa. Kemudian saya kebiasa datang tepat waktu. Saya ada rasa dosa kalau saya nggak datang tepat waktu ya. Dibiasain membuat apa ya kita menjadi better person lah ke depannya. Nah, teman-teman semua, hari ini saya coba melanjutkan. Terima kasih tadi rekan-rekan kita yang sudah presentasi 3 orang, Cindy, Puja Maharani, dan Diah ya. Nah, untuk hari ini rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan untuk kegiatan pembelajaran di sore hari ini mengenai aspek analisis resiko di dalam studi kelayakan bisnis. Dari beberapa aspek yang sebelumnya sudah dibahas oleh dosen sebelumnya, kemudian disambung oleh saya di pertemuan ke-8 setelah UAS. Di hari ini kita coba membahas dari sisi aspek resiko yang tentunya juga sangat penting, penilaian resiko suatu ide bisnis atau proposal bisnis atau studi kelayakan bisnis yang akan dijalankan, apakah resikonya besar atau kecil, apakah layak dan bisa dijalankan dan dieksekusi atau tidak, seperti itu. Nah, bisnis rekan-rekan semua, jadi bisnis itu menurut Sulianto tahun 2010 berasal dari kata busy ya artinya sibuk, sedangkan bisnis artinya kesibukan. Nah,
bisnis sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang direncanakan, yang dilakukan, dijalankan oleh perorangan atau kelompok orang seperti perusahaan, organisasi ya yang berkelompok gitu ya, punya karyawan ada 10 orang, 20 orang, 50 orang sampai 100 orang yang dibuat secara teratur, diciptakan untuk menjual produk atau jasa ya, untuk mencari keuntungan ya sebesar-besarnya. Jadi prinsip ekonomi mencari dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besar. Itulah bisnis ya. Nah, because teman-teman ini calon pebisnis, calon pengusaha muda ke depannya ataupun teman-teman calon karyawan ya yang bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan swasta, UMKM dan lain sebagainya, teman-teman harus mengerti konsep bisnis ini seperti apa. Nah, bisnis ini ada beberapa macam. Jadi ekstraktif, mulai dari berburu di hutan, memancing ikan, ya, mencari bahan baku di hutan, di alam, terus kemudian menjual produknya ke pasar misalnya ya. Kemudian ada juga agraris ya, misalnya kita menjadi petani sawit, petani padi ya, atau menanam sayuran gitu ya, perkebunan ya, ini adalah kegiatan agraris. Jadi teman-teman ketika orang tuanya misalnya punya sawit, misalnya itu adalah salah satu bisnis, bisa dikatakan bisnis ya, karena dia bergerak di bidang agraris dan mencari keuntungan dari hasil perkebunan atau pertanian tersebut. Kemudian industri ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya, misalnya pabrik karet, menjadi produk jadi seperti ban gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya industri yang membuat dari makanan ya, keripik tempe menjadi tempe, Indomie dari tepung ya, Indofood Sukses Makmur misalnya ya. Kemudian jasa ya, jasa ini seperti IndiHome gitu ya, telekomunikasi, Telkomsel, Bayu ya, yang menjual jasa telekomunikasi ya, mereka yang menikmati jaringan internet itu dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Kemudian ada banking sektor, Bank BNI, Mandiri, BRI ya, kemudian penerbangan ya, Garuda Indonesia, Lion Air Group ya, Singapore Airlines, Etihad ya, kemudian ada banyak Emirates, Qatar Airlines dan lain sebagainya. Kemudian barbershop misalnya ya, teman-teman yang cowok-cowok ini misalnya potong rambut setiap bulan biar rapi ya, itu adalah salah satu jenis bisnis layanan jasa. Kemudian di dalam tahap melakukan studi kelayakan bisnis ya, kita yang pertama pasti misalnya nih teman-teman Pak, tugas di akhir nanti pada saat saya membuat tugas proposal bisnis, saya akan ingin membuat laundry cuci sepatu di depan kampus Unja. Kenapa? Karena ide saya Pak, di depan kampus Unja itu nggak ada cuci sepatu Pak, yang ada laundry pakaian. Dan di sini mahasiswa Unja kan banyak, dan saya lihat mereka sepatunya banyak nih berpotensi untuk bisa kita layani laundry. Nah, itu adalah ide ya di sini sebelah kiri bawah. Kemudian selanjutnya kita melakukan penelitian pasar, berapa modal yang kita keluarkan seandainya membangun bisnis laundry sepatu, berapa sewa tempatnya, berapa alat-alatnya, bahan baku, gaji karyawan, promosi ya. Kemudian evaluasi, apakah dari hasil penelitian, survei, informasi harga alat-alat itu kita bisa eksekusi atau tidak, modalnya besar atau tidak. Kemudian kita lakukan pengurutan untuk pengerjaannya, eksekusinya, misalnya ya, dari A kita cari tempat, B cari bahan baku, D misalnya kita cari karyawan, terus kemudian promosi, membuka dan lain sebagainya. Kemudian rencana pelaksanaan nih baru di proses perencanaan ya, kapan kita mau launch ya, berapa jumlah SDM yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan promosi, kemudian baru dieksekusi. Inilah salah satu bagaimana tahapan sederhana ketika kita melakukan suatu studi atau menyusun studi kelayakan bisnis. Termasuk proposal bisnis ataupun ide bisnis yang nanti teman-teman buat itu adalah salah satu studi kelayakan bisnis. Ini prosesnya seperti itu. Idenya dari sederhana, ide dulu. Kita ide ini mencari, mensolusikan masalah-masalah yang muncul. Misalnya Pak, di depan kampus Unja ini sulit banget loh cari bakso yang enak gitu ya, bakso Malang yang enak.
Yang ada cuma empek-empek dan tekwan, Pak. Sedangkan kalau mau makan bakso saya harus ke Telanai. Oh, berarti ini adalah satu peluang ide bisnis kita buat warung bakso di sana. Gitu ya. Itu adalah salah satu bagaimana ide sederhana yang akan dibuat dan akan dievaluasi, dibuat studi kelayakan sehingga komprehensif hingga akhirnya juga muncul analisa risiko. Nah, aspek risiko di dalam aspek kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis, kalau sebelumnya teman-teman mungkin sudah belajar sama dosen sebelumnya, aspek hukum, membuat izin ya, siup situ, NPWP, izin usaha ya. Ini adalah aspek hukum, CV, PT, ya, firma itu adalah aspek hukum, izin usaha. Kemudian ada juga aspek lingkungan, ya, seperti AMDAL, ya. Misalnya kita memang membuat pabrik, misalnya, berarti kita harus memperhatikan dampak limbah pabrik yang kita buang ke sungai atau ke kali, ke selokan, apakah itu berimpact ke kehidupan masyarakat. Kemudian aspek pasar, sebelumnya kita juga ada analisa aspek persaingan, produk diterima oleh market atau tidak, kemudian pesaing, kemudian juga produk pengganti, ya, supplier dan lain sebagainya. Aspek teknis misalnya ya, dari sisi teknologi yang dibutuhkan, distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian juga aspek SDM, bagaimana kita melihat SDM pekerja ya, orang-orang yang akan kita pekerjakan untuk menjalankan bisnis tersebut, apakah mereka memiliki kapasitas, apakah perlu di training, apakah kita perlu meng-hire profesional dari luar daerah atau dari luar negeri, bahkan ekspatriat misalnya, atau kita cukup SDM yang ada di daerah tersebut kita latih untuk kita kembangkan. Kemudian aspek keuangan ini dilihat dari permodalan ya, berapa menjalankan bisnis tersebut. Dari melakukan studi kelayakan bisnis ini kita tahu kita membuat pabrik tahu atau pabrik tempe dengan estimasi RAB dengan tanah ukuran misalnya 20 kali 20 misalnya, bangunannya, RAB-nya, kemudian kendaraan untuk pembelian produk, SDM, mesin-mesin produksi tahu atau tempe tersebut gitu ya. Itu adalah untuk menghitung seberapa keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut. But in the end, ya kita juga harus melihat dari aspek resiko. Dari semua aspek yang sudah kita lakukan analisa, baik itu dari aspek lingkungan, ya, pasar, teknis, hukum, SDM ataupun keuangan, kita harus juga melihat resiko, seberapa tinggi resiko bisnis yang akan kita jalankan, sehingga bisnis itu apakah layak dijalankan, seberapa besar return yang akan kita dapat, seberapa besar resiko yang akan kita tanggung seandainya bisnisnya kolaps dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian tentunya pasti kita harus tahu siapa sebenarnya yang memerlukan studi kelayakan bisnis ini ya. Yang pertama, yang pasti investor. Investor ini adalah orang yang akan menanamkan modal untuk kita bisa mengeksekusi bisnis tersebut gitu ya. Kreditur ini misalnya perbankan yang akan membiayai, misalnya seandainya kita melakukan pengajuan pinjaman bank gitu ya untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian pihak manajemen perusahaan tentu ya, manajemen, SDM, karyawan, pemilik perusahaan ya, itu adalah orang-orang stakeholders atau orang-orang yang berkaitan yang penting di dalam studi kelayakan ini untuk membaca apakah analisa dari studi kelayakan bisnis ini memang layak dan bisa dijalankan, executable gitu ya. Kemudian pemerintah dan masyarakat ya. Pemerintah kebijakannya berupa dengan izin, kemudian pemerintah melihat apakah usaha ini memperhatikan nanti ada keracunan makanan dari Balai POM misalnya, melihat menganalisa wah ini kandungannya kurang baik harus diperbaiki misalnya seperti itu. Halalnya misalnya dari sertifikasi MUI misalnya ya. Kemudian dari masyarakat ya, apakah masyarakat di sekitar pabrik atau usaha tersebut dipekerjakan ya, apakah ada dampak gap yang luar biasa antara di dalam pabrik dengan di luar pabrik ya. Jadi memang harus banyak yang memang orang yang membutuhkan, parti-parti atau pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan ini ketika kita menjalankan suatu ide bisnis ya, khususnya ide-ide bisnis yang besar ya. Tapi kalau misalnya berupa usaha bisnis UMKM, Pak saya mau buat
laundry sepatu, Pak, saya membuat warung PMP, ya mungkin nggak sebanyak ini ya. Mungkin kalau misalnya warung PMP-nya dimodalin oleh orang tuanya, misalnya nih nak modal 50 juta buka warung PMP. Mungkin yang akan cerewet ya atau concern dengan bisnis ini adalah orang tuanya. Nah, jangan kayak gini, jangan milih tempatnya di sini, misalnya gitu. Jadi memang mereka akan memberikan advice atau saran gitu ya. Tapi kalau misalnya ini konteks yang kita omongkan, kita bicarakan studi kelayakan bisnis ini adalah nilainya ratusan miliar, misalnya bahkan triliunan, mereka akan membuat studi kelayakan yang benar-benar profesional sehingga bisa memberikan insight ya seperti itu. Nah, konsep analisis resiko itu di dalam analisis resiko ya konsepnya itu ada yang namanya bahaya atau hazard, di mana bahaya ini yaitu sesuatu yang berpotensi membahayakan atau merugikan. Bahaya adalah agen risiko yang dapat merupakan bisa kimiawi, fisik, biologis gitu ya. Nah, kalau risiko ini yaitu peluang atau kemungkinan terjadi suatu kejadian yang merugikan dan luasnya dampak yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari peristiwa tersebut. Jadi kalau bahaya ini sesuatu yang bisa membahayakan dan berpotensi ya, kalau resiko ini kemungkinan bisa terjadi dan kita bisa berusaha untuk menghindarinya seperti itu ya. Ini contohnya sederhana. Nah, kalau di sebelah kiri ada hazard bahaya ya, sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini ada buaya yang dikerangkeng dalam kerangkeng ya. Ini bahaya kalau seandainya lepas ya. Bayangkan itu cuman dikunci dengan tali ya warna putih. Kalau itu seandainya lepas, buayanya bisa nerkam kita. Nah, kalau resiko sebelah kanan ya. Sudah tahu buaya itu sangat berbahaya dan buas, tapi si pawang buaya ini mancing dengan cara memasukkan kepala ke dalam ini ya dalam mulutnya buaya ya. Jadi ini ada kurang lebih filosofinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat, oh ternyata bahaya tuh kita lihat di depan ada buaya yang di kerangkeng ya, tapi kerangkengnya tipis misalnya. Yang kedua, resiko itu adalah sesuatu yang bisa kita hindari, tapi kita melakukan di sana yang memang sewaktu-waktu bisa aja tiba-tiba buahnya melahap kita gitu ya. Jadi analisis resiko ini ya didefinisikan sebagai suatu proses yang komprehensif atau menyeluruh yang mencakup atau terdiri dari identifikasi bahaya, melakukan penilaian resiko, kemudian juga manajemen risiko, risk management ya, dan komunikasi resiko ke pihak-pihak terkait seperti itu. Nah, konsep analisis resiko ini yang pertama mulai dari identifikasi bahaya-bahaya yang muncul ya dari bisnis yang akan kita jalankan. Misalnya, Pak, kalau kita buka cabang di Muarobungo saat ini kondisinya kurang kondusif, Pak, misalnya. Terjadi perang antar suku misalnya. Kondisi ekonomi di sana kurang stabil, Pak, misalnya. Di sana suka banyak begal misalnya. Banyak perampokan misalnya, banyak pencurian. Nah, itu adalah salah satu bagaimana cara kita mengidentifikasi bahaya-bahaya yang muncul. Kemudian penilaian risiko ya, kemudian manajemen risikonya seperti apa, kemudian komunikasi risiko. Ini berdasarkan proses analisis risiko dari OI 2011. Kemudian konsep analisis risiko ini ya, tujuan analisis risiko ini tentunya yang pertama kita bisa menilai, menganalisa risiko apa dan dampak yang terjadi misalnya. Kita membuat bisnis di area yang rawan bencana misalnya. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita membuat rencana ide bisnis di sana dalam melakukan studi kelayakan bisnis, kita akan tahu dan kita akan menganalisis, wah di sini mah rawan gempa, rawan banjir. Jadi setiap tahun di bulan penghujung tahun biasanya akan banjir. Kita akan tahu resiko apa yang akan kita hadapi gitu ya. Kemudian membantu mengevaluasi dan menentukan prioritas pengendalian penyakit atau masalah-masalah yang akan muncul gitu ya. Kalau memang kita membuat bisnis di daerah rawan banjir, berarti kita harus misalnya lebih tinggi dari jalan, ada dari rawan banjir misalnya ya. Kita harus mengevaluasi strategi taktik apa yang harus kita siapkan agar kita tidak kena resiko tersebut atau meminimalisasi minimal resiko yang terjadi.
Kemudian yang ketiga adalah membandingkan strategi yang dilakukan standar pengendalian penyakit. Jadi kita harus membandingkan SOP, strategi apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Kalau memang harus diperbaiki lebih baik lagi dari standar yang ada, ya kita tingkatkan lagi gitu ya. Nah, tahapan penilaian risiko itu ada beberapa. Yang pertama, mulai dari penetapan tujuan sasaran mutu, kita menetapkan SOP dari suatu standar yang agar misalnya nih dikerja di pabrik, pekerjanya harus menggunakan safety helmet atau helm keselamatan kerja. Yang mungkin teman-teman lihat ada yang pakai helm warna kuning, warna putih gitu ya. Kemudian harus menggunakan pakaian kerja yang aman. Kalau dia berhubungan dengan pabrik yang berhubungan dengan produk kimiawi, harus menggunakan pelindung full gitu ya. Jadi lebih secure dan lebih aman bagi kesehatan si pekerja gitu ya. Kita harus menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dibuat sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita hindari. Kemudian identifikasi risiko, ya risikonya mulai dari risiko internal, eksternal ya. Kita lihat risiko apa yang akan muncul dari bisnis yang akan dijalankan tersebut, misalnya tiba-tiba meledak, misalnya membuat pabrik baterai, kemungkinan meledak berarti kita harus menyiapkan alat pemadam kebakaran, misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian analisis risiko, pengaruh dampak risiko terhadap pencapaian tujuan, bagaimana kita menganalisis dari yang sudah kita lihat dan apa yang harus kita lakukan dari risiko yang muncul, yang akan muncul, sehingga kita bisa membuat plan A, plan B, plan C. Kalau misalnya di sana rawan akan terjadi kebakaran, kita harus membuat misalnya untuk PAM untuk siap-siap terjadi kebakaran, atau tiba-tiba kita muncul membuat semprotan air pada saat muncul api gitu ya, di atas dek misalnya, atau kita menyiapkan alat pemadam kebakaran dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, kriteria pengukuran itu ada beberapa, probabilitas. Yang pertama rating 1, biasanya 0 sampai 10%, sangat tidak mungkin, hampir mustahil. Jadi kita misalnya membuat beberapa list analisis resiko yang akan muncul, misalnya kebakaran misalnya ya, atau misalnya keracunan misalnya ya, atau terjadi radiasi misalnya ya, atau terjadi meledak dan lain sebagainya misalnya ya. Kita harus membuat kemungkinan-kemungkinan terburuk yang kita list, dan kita akan lakukan nilai. Rating 1 berarti means penilaiannya terhadap aspek tersebut sangat tidak mungkin atau hampir mustahil misalnya ya. Kemudian yang kedua, 10 sampai 30 kecil kemungkinan tapi tidak mustahil. Misalnya nih, kita memilih bisnis di dekat area bandara ya, bisa kemungkinan akan terjadi kecelakaan pesawat misalnya ya. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil ya. Jadi kemungkinan bisa aja terjadi ya, kita nggak tahu, tiba-tiba misalnya di Bandara Polonia di beberapa puluh tahun yang lalu ya, pesawat Mandala ya membawa Gubernur Sumatera Utara waktu itu, terjadi kecelakaan di Polonia Medan sehingga masyarakat yang berada di sekitar bandara terkena dampaknya ya. Jadi kemungkinan kecil namun bisa tidak, tapi tidak mustahil terjadi ya. Kemudian ketiga, 30 sampai 50 kemungkinan terjadi ya, misalnya di bisnis food and beverage yang memang setiap hari akan menghidupkan gas kompor ya, kemungkinan terjadi kebakaran mungkin nggak? Pasti mungkin. Kenapa? Maka setiap hari menggunakan api ya. Ketika api ini besar dan terjadi kebakaran, ya mungkin kemungkinan terjadi kebakaran juga sangat besar. Kemudian keempat, 50 sampai 90 kemungkinan sering terjadi ya. Jadi semakin besar nilainya, ratingnya yang kita berikan, berarti kriteria pengukuran probabilitas atau kemungkinan terjadinya itu juga semakin besar. Kemudian juga dampak dari risiko ya. Tadi saya jelaskan bahwa rating dampak risiko ini yang pertama juga ada sangat tinggi atau katastrofik, di mana mengancam program atau organisasi serta stakeholders yang akan mengalami kerugian besar. Kemudian rating dampak besar mengancam fungsi program yang efektif organisasi, jadi bisa mengganggu keuangan juga.
Kemudian menengah dan medium mengganggu administrasi program, kerugian keuangan ya, misalnya masalah perizinan gitu ya, preman setempat misalnya seperti itu. Kecil ya mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program, kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders misalnya ya. Yang terakhir sangat rendah atau tidak signifikan dampak risikonya. Dampak yang dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin, kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders. Oke, nah ini selanjutnya teman-teman di sebelah kiri ada probabilitas kemungkinan, penilaiannya hampir pasti terjadi, yang tadinya sering terjadi, mungkin terjadi, jarang terjadi, hampir tidak terjadi. Kemudian dampak ya, tidak berarti, kecil, sedang, besar, dan luar biasa. Jadi semakin semakin ke atas dan semakin ke kanan, ya misalnya tadi ya, nomor 4 besar, nomor 5 besar, 5 luar biasa ya, ada 20 poin, 25 poin yang warnanya merah-merah ya, itu means berarti resikonya juga sangat besar, jadi dihindari untuk dilakukan atau dieksekusi seperti itu. Oke. Nah, ini sampel penerimaan resiko ya, level resiko 1 sampai 3 means dapat diterima dengan pengendalian cukup di manajer operasional. Kemudian level resiko 4 sampai 6 dipantau dengan pengendalian cukup oleh manajer operasional. 6 sampai 9 diperlukan pengendalian manajemen ya oleh manajer operasional, pengendalian cukup. 10 sampai 14 penting ya, dapat diterima hanya dengan pengendalian yang baik, excellent oleh manajemen operasional. 15 sampai 25 sangat penting dan bahaya, dapat diterima hanya dengan pengendalian yang baik oleh top manajemen, seperti itu. Ya. Jadi, teman-teman semua, kesimpulan di hari ini bahwa ketika kita menganalisa suatu studi kelayakan bisnis, ide bisnis, pasti analisa risiko ini tetap harus dijalankan. Khususnya apalagi kita membuat studi kelayakan bisnis yang besar nilainya ya, pasti manajemen akan meminta ke kita sebagai staf analis misalnya ya, tolong Suci buatkan analisa studi kelayakan bisnis kantor baru atau bisnis baru, melakukan diversifikasi usaha yang baru. Pasti si Suci akan menganalisa yang lengkap, yang komprehensif, sehingga pada saat presentasi ke stakeholders, ke manajemen, ke owner, akan bisa menyampaikan, Pak, bisnis ini layak bisa dijalankan dengan tingkat resiko sekian, misalnya ya, dengan modal sekian, dengan target keuntungan berapa tahun, BEP atau return on investment atau ROI-nya berapa, misalnya ya, sehingga manajemen akan percaya, bagus Suci, good job, kita eksekusi gitu ya. Ini adalah satu aspek yang juga sangat penting di samping aspek-aspek lain yang mungkin teman-teman sudah pelajari dan dibuat tugasnya di sebelum-sebelumnya ya, seperti itu. Nah, minggu depan rekan-rekan saya memberikan tugas buat minggu ini yang silahkan di-submit seperti biasa di hari Selasa sebelum jam 5 sore ya, tanggal 12 November 2024. Tugas individu. Jadi teman-teman seperti biasa membuat penjelasan di PowerPoint dan dibuatkan dalam bentuk video dan diupload di link YouTube. Link YouTube-nya diupload di Google Sheet tugas yang seperti biasa yang saya berikan ya. Di info detail grup WA grup juga ada link Google Sheet tugas. Jadi tugasnya adalah lakukan analisis dari contoh analisis resiko berikut ya, setelah slide ini. Pilih bisnis yang lain yang mungkin teman-teman bisa menjadikan contoh ya, bisa bisnis resto, startup teknologi, bisnis keluarga ataupun industri yang sudah besar kayak tadi Apple gitu ya, kemudian Gojek gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi resiko, buatlah daftar resiko yang relevan seperti tadi si dia membuat analisa dari kopi kenangan ya, risiko-risikonya, susah mencari SDM yang relevan dan bisa membuat kopi yang enak misalnya ya, melakukan evaluasi risiko, kemudian pengelolaan risiko, buat rencana pengelolaan risiko yang bisa komprehensif, kemudian tarik kesimpulan yang bisa dilakukan ya. Nah, untuk presentasi minggu depan dari hasil analisa yang dilakukan, silakan nanti present ke kelas 5 menit. Kriston Martinus Sianturi, Gita Murni Setiawati, dan Putri Soleha Syakila.
Nah, ini contohnya saya buat PT Aneka Yes Fashion, sebuah perusahaan startup e-commerce yang fokus pada penjualan pakaian lokal. Perusahaan ini punya potensi yang sangat besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Resiko pasarnya, perubahan tren fashion yang cepat, ya, persaingan yang ketat dari pemain besar dan startup lain, fluktuasi permintaan konsumen, kemungkinan terjadi inflasi dan resesi ekonomi yang impact-nya berdampak pada daya beli turun, sehingga masyarakat mengurangi spending belanja untuk beli baju misalnya, ya. Kemudian yang kedua, dari resiko operasional, teman-teman melihat keterlambatan pengiriman produk, kualitas produk yang tidak sesuai, kerusakan barang selama pengiriman, masalah dalam sistem IT misalnya. Yang kedua, risiko keuangan, tingkat utang yang tinggi, ya, sulit mendapatkan pendanaan tambahan, fluktuasi nilai tukar mata uang, biaya operasional misalnya. Risiko teknologi, perkembangan teknologi yang cepat, ketergantungan pada platform pihak ketiga, misalnya jualannya di Shopee atau Tokopedia gitu, ya. Risiko keamanan data pelanggan, ya. Kemudian terakhir, risiko hukum dan regulasi, ya, perubahan kebijakan pemerintah terkait e-commerce, tuntutan hukum dari konsumen, kemudian masalah hak kekayaan intelektual juga masalah, ya. Jadi analisa risikonya, kualitas risikonya, perubahan tren fashion, probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, tingkat keparahan tinggi, persaingan ketat, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, tingkat keparahan tinggi. Keterlambatan pengiriman, ini probabilitasnya sedang, ya, sering berarti, ya. Dampaknya sedang, tingkat keparahan sedang, ya. Kemudian kualitas produk buruk, ya, probabilitasnya jarang terjadi, sedang, ya. Dampaknya tapi tinggi, ya. Kalau misalnya kualitasnya jelek, pelanggan akan marah, ya, sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan. Jadi tingkat keparahan juga tinggi. Gangguan sistem IT juga probabilitasnya kecil, sedang, ya, dampaknya sedang, ke tingkat keparahan sedang, ya. Nah, kemudian evaluasi risikonya, pengelola risikonya, mitigasinya, melakukan riset pasar secara berkala, membangun hubungan yang kuat dengan supplier, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, menawarkan berbagai layanan. Teman-teman bisa memilih misalnya, saya mau ini mau objeknya Oppo lah, karena Oppo ini kan smartphone sejuta umat yang banyak digunakan oleh mahasiswa yang harganya murah misalnya. Atau laptop, ya, saya pengen analisa pasar laptop deh. Mahasiswa kok banyak menggunakan laptop Asus nih gitu misalnya, atau tadi kopi kenangan, atau saya mau ini layanan internet nih, IndiHome atau Bayu nih atau Telkomsel prabayar misalnya, ya. Menganalisa secara komprehensif menurut teman-teman dari referensi yang dibaca, literasi artikel dan lain, teman-teman bisa merangkum dari evaluasi resiko yang ada seperti itu, kemudian juga membuat kesimpulan, ya, menurut teman-teman bahwa IndiHome misalnya sebagai provider internet gitu, ya, fix gitu, ya, apa yang harus dilakukan misalnya seperti untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi, persaingan dan lain sebagainya, itu gambaran sederhananya, ya. Ini contohnya, jadi teman-teman bisa lakukan mengambil contoh perusahaan apapun, mau perusahaan, Pak, saya mau menganalisa, kebetulan di depan ada kenalan yang jualan es teh, ya, es teh poci. Atau Pak, di depan kosan saya ada yang jualan empek-empek Pak, empek-empek Palembang, boleh nggak? Boleh, silakan. Pak, saya pengen buat analisa perusahaan yang sudah bonafit, Telkom nih Pak, atau misalnya BNI nih Pak, BCA Pak, BCA karena BCA bagus nih Pak. Saya pengen lihat yang jelek-jeleknya juga atau yang buruk-buruknya. Atau BRI Pak, BRI ini besar dan banyak cabangnya, tapi banyak ada beberapa kendala apa yang harus kita improve gitu, ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari beberapa sisi, silahkan. Yang penting ada objek yang dilihat dan diteliti sehingga bisa membuat analisa yang mendalam. Nggak usah banyak-banyak, misalnya cukup 3 slide atau 5 slide, tapi komprehensif, silahkan, ya. Oke, itu untuk tugas minggu depan, teman-teman. Silahkan dibaca lagi dan dibuat. Untuk sekarang, nanti setelah ini saya akan bagikan materinya, teman-teman bisa eh, membaca dan melihat rekaman kembali dan materinya, ya, berupa PDF. Oke, nah ini teman-teman tugas akhir, ya, jangan lupa ini tugas akhir nih, masih banyak waktu. Saya selalu nge-remind biar teman-teman nggak terburu-buru, karena ini agak banyak buat materinya, ya, mungkin bisa sampai 30 lembar atau 20-an halaman. Jadi silakan dibuat dari sekarang, ya.
Contohnya sudah ada, saya tampilkan yang dari kampus Telkom University, teman-teman bisa referensi, kemudian dibuat dalam bentuk penjelasan PowerPoint, proposal bisnisnya, kemudian disajikan dalam bentuk video di YouTube. Nah, tugas keempat minggu depan silakan dibuat dan diposting dan linknya diupload ke sini ya. Oke, untuk absensi yang pertama Muhammad Revi Akroman hadir apa? Kemudian Andri Nathaniel ada? Hadir Pak. Si Andri sekarang rajin ya. Coba dikasih tahu itu kan teman seangkatan Revi ya, Andri ya. Saya worry nanti dia nggak lulus lagi, nanti ngulang lagi. Oh, Andri sudah mulai rajin. Thank you Andri ya. Minta nitip temannya kan teman baiknya minta tolong disampaikan. Terima kasih. Anggun, ada Anggun? Anggun ada? Anggun Alfa. Anggun ada? Ada. Ada. Suaranya kecil banget Anggun. Gita Murni ada? Iya, Pak. Kemudian Salvadila, Hadir, Pak. kemudian Kriston, Hadir Pak. Putri, ya. Boleh izin nggak? Kan tadi kan saya off cam tuh. Saya off cam itu karena ada sebab akibatnya. Oh ya, next time. Karena Oke, next time kuliah open cam ya. Putri Soleha Sakila ada? Hadir, Pak. Oke, dia ada Ningrum. Hadir, Pak. Suci Dinati. Hadir, Pak. Oke, yang rajin kuliahnya ya, Suci. Jelita Manalu ada? Hadir, Pak. Kemudian Dina, Hadir, Pak. Saiful Muarif. Saiful, Hadir, Pak. oke. Kemudian Puja, Hadir, Pak. Ramania. Hadir, Pak. Nggak buat statement ini alasan sama kayak Kristen ada sebab akibat. Maaf Pak, tadi saya lagi di jalan Pak, mau pulang ke kos. Tadi lagi di Oke ya, makanya saya cuman butuh waktu 1 jam aja. Jadi teman-teman selama 1 jam minimal stay di rumah ya sebentar fokus. Jadi nanti setelah itu mau ke kafe, mau nongkrong, mau sebab akibat kayak si Kristen, silahkan ya. Cindy ada? Hadir, Pak. Hadir. Dwi Alfa ya. Dwi, Hendra, oke, nggak ada. Syarani, Hadir, Pak. Syarani Alfa juga. Hadir, Pak. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. itu Dwi Hendra hadir tuh Pak, Siapa? tapi tidak bisa hidup Pak. Siapa? Dwi Hendra. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah mengikuti kegiatan perkuliahan sampai selesai. Materinya nanti akan saya share. Tetap semangat, tetap fokus dengan kegiatan perkuliahan. Salah satu cara bersyukur adalah kuliah dengan baik ya. Banggakan sama orang tuanya. Mohon maaf kalau terlampau strict, tapi saya lakukan ini buat masa depan teman-teman ya. Karena nanti setelah lulus itu ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Belum lagi persaingan ya. Nganggurnya lama, misalnya cari pekerjaan susah ya. Itu lebih menyakitkan dibandingkan teman-teman mengerjakan tugas sekarang. Tapi kalau teman-teman udah kebiasa, teman-teman punya value yang bagus, teman-teman bisa jadi pebisnis, misalnya calon pebisnis sukses, atau bisa jadi nanti karyawan yang sukses, mungkin seperti itu. Pak, Ya, Pak, ya, saya Dwi Hendra hadir, Pak. Nggak bisa hidup tadi, Pak. Demikian. oke, baik. Terima kasih, Dwi, sudah saya koreksi kok. Oke, terima Iya, kasih, Pak. teman. Next, sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa, tugasnya dibuat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak.